Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita bisa masuk hari yang baru. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan, kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya kami bisa berjalan seturut dengan kehendak Bapa, dan firman yang dikumandangkan bisa kami terima dengan sukacita. Kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih, untuk bahan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37 sampai dengan 47, satu perikop. Saudara yang lagi mau langsung membaca, mari kita sama-sama membaca. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jika sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari renungan yang kita baca pada hari ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Nanti kalau kita baca perikop yang sebelumnya, jadi dengan orang-orang Yahudi. Dari cerita ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama ialah di mana Tuhan Yesus menceritakan apa yang dilihat, yang dikerjakan Bapanya. Dia katakan, aku datang diutus Bapakku, dan aku menceritakan kebenaran itu kepadamu, tetapi justru kamu mau membunuh aku. Dan itu dikatakan 3 kali, ya saudara, apapun yang dikatakan Yesus, mereka itu tidak terima. Sampai akhirnya Yesus katakan apa? Kalau kamu tidak menerima kebenaran yang aku terima dari Bapa, berarti kamu
bukan bapamu bukan Allah, atau bapamu bukan Bapak Abraham. Tetapi di ayat 39 jawab mereka, Bapa kami ialah Abraham. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi ketika Yesus menyatakan kebenaran, tetapi orang-orang Yahudi menolak bahkan mau membunuh Yesus? Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, diambil dari ayat 38. Bapak Ibu, di sini jelas dikatakan, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Itu poin yang pertama. Because you have no room for my words. Jadi artinya bahwa setiap firman yang disampaikan, perkataan Yesus yang disampaikan, itu tidak ada tempat di hati mereka. Itu juga yang terjadi, kita belajar dari hal tersebut. Ketika kita membaca firman Bapak Ibu Saudara, mari kita tempatkan firman itu dalam hidup kita. Kita buat ruang khusus untuk menyimpan firman. Kan ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, mungkin ketika kita mendengar firman dari khotbah seseorang, dari radio, dari percakapan, kita simpan dalam hati kita. Mungkin saat itu tidak kita mengerti atau kita anggap menerima. Tetapi saatnya akan tiba, firman itu menjadi firman yang hidup. Apalagi di dalam kehidupan kita. Contohnya saja seperti misalnya apa yang dilakukan Yesus, saudara, ketika dia mampir di rumah Petrus. Nah, ketika dia mampir di rumah Petrus, di sana dia melihat bahwa mertua Petrus itu sakit. Apa yang dilakukan Yesus? Dia memegang tangannya, kemudian sembuhlah ibu itu. Nah, apabila firman yang seperti itu kita simpan dalam hidup kita, dalam hati kita, ketika kita sakit demam, atau kita lihat orang lain demam, kita langsung tidak berpikir, wah ini corona ini. Tidak, malah bagaimana supaya orang lain itu demam sembuh. Atau kita dalam diri kita sendiri, kita sentuh tubuh kita dengan iman, kita percaya demamku sembuh. Nah, firman itu menjadi hidup, saudara. Nah, jadi setiap firman, banyak hal yang bisa kita belajar dari firman yang kita simpan, kemudian itu menjadi hidup ketika misalnya saja kita mengalami problem, ya, kita mikir bagaimana tuh solusinya. Tapi ketika kita ingat firman itu, mintalah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lah, maka firman itu menjadi hidup. Kita akan berdoa, kita akan minta, dan kita yakin bahwa pergumulan kita selesai, apa yang kita minta sampai kepada Bapa, dan Bapa pasti menolong kita. Jadi firman yang kita simpan dalam hidup kita menjadi hidup. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kenapa ada pertikaian tanya jawab di antara orang-orang Yahudi dengan Yesus? Yang kedua adalah 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Poin yang kedua, saudara, firman yang kita terima memang tidak langsung kita bisa mengerti. Tapi selalu kita katakan, diajarin ya di gereja, baca aja firman, baca, mengerti tidak mengerti, ayo baca. Dan saya sangat percaya, mungkin saat kita membaca kita tidak mengerti, Bapak Ibu Saudara, tetapi suatu saat firman itu akan dimengertikan, diberi pengertian oleh Roh Kudus. Apalagi kita mengalami sesuatu, tidak usah dulu jauh-jauh. Murid Tuhan Yesus aja yang selalu bersama dia kemana-mana, mereka aja ketika Yesus bangkit, mereka tidak yakin. Seperti Maria di kitab Yohanes 24, pagi-pagi benar dia datang ke kubur. Nah, kubur itu terbuka, dia menangis terseduh-seduh. Sampai ditanya di situ, mengapa ibu kamu menangis? Dia bilang, Tuhanku sudah diambil orang. Apakah Tuhan melihatnya?
apa yang terjadi? Sebenarnya berarti dia tidak mengerti. Padahal Yesus sudah katakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi setelah saatnya tiba, pada saat di situ Yesus datang, dia katakan, Maria. Maria tidak mengerti. Maria tidak tanggap. Kembali dia katakan, Maria. Dia katakan, Rabuni, guru. Nah, jadi firman itu terbuka. Oh benar, Yesus itu pada hari yang ketiga bangkit. Nah, firman yang kita dengar pun, Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita tidak dengar. Tapi saya sangat percaya, understanding, pengertian akan Roh Kudus berikan. Karena dia adalah sumber pengetahuan, ya, dia adalah sumber hikmat, sumber segalanya. Dan poin yang terakhir adalah begini firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Lah, yang ketiga adalah poinnya adalah ketika kita mendengar firman, Yesus katakan percaya. Tapi di sini katakan, mengapa kamu tidak percaya? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dari ketiga ini berulang kali Tuhan katakan, kamu tidak mendengar kebenaran yang kuberitakan kepadamu. Mari kita belajar mendengar. Saya sangat percaya kita belajar mendengar, menyimpan, kemudian belajar mengerti, kita minta Roh Kudus menuntun dan belajar percaya. Firman itu menjadi daging dalam hidup kita dan itu akan menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya menjadi berkat bagi kami semuanya. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin.